Salam, jumpa lagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Ulangan 34 ayat 1 sampai 8. Secara khusus saya akan membaca bagi kita ayat yang keempat. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan kepada keturunanmu. Saudara, bagaimana perasaan kita ketika kita sadar bahwa kita sudah berjuang mati-matian untuk mencapai sesuatu, namun di saat dekati keberhasilan, justru kita tidak diizinkan menikmati hasil dari jerih lelah kita tersebut. Kita hanya diminta melihat orang lain menikmatinya. Tentu kita akan ada perasaan kecewa yang sangat mendalam. Saudara, perasaan seperti itu juga mungkin dialami oleh Musa di akhir masa hidupnya. Ketika hendak mengakhiri pelayanan, Tuhan menegaskan kepadanya, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Musa hanya diizinkan Tuhan melihat tanah Kanaan dari jauh. Maka secara manusiawi pastilah Musa merasa kecewa. Mengapa? Karena dia sudah bekerja keras selama 40 tahun terakhir dengan perjuangan yang begitu berat. Ia menerima tugas yang berat dari Tuhan, yaitu membawa umat Israel dari tanah Mesir. Di sepanjang perjalanannya menuju tanah Kanaan, ia mengalami banyak kesulitan dan tantangan di padang gurun. Saudara, tugas itu menuntut Musa untuk mempertaruhkan segenap hidupnya demi ketaatannya kepada Tuhan. Namun sebenarnya semua perjuangan itu menjadi sia-sia. Dia tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan. Justru orang lainlah yang dapat menikmatinya. Bahkan Musa harus mengakhiri hidupnya dalam kesendirian yang sepi. Ia harus naik ke Gunung Nebo dan mati di sana. Dalam Ulangan 32 ayat 49 sampai 50. Saudara, di atas semuanya itu pasti punya rencana Tuhan yang jauh lebih baik dalam kehidupan Musa dan juga generasi selanjutnya. Rancangan kebaikan Tuhan bersifat kekal, tidak hanya berhenti pada satu generasi. Setiap manusia Tuhan hanya berperan satu kali dan akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Karena itu yang terpenting adalah mencapai tujuan Tuhan, bukan tujuan kita sendiri. Yang menjadi pertanyaan, apakah saudara dan saya sedang kecewa dengan apa yang sedang kita alami? Kecewa karena tidak bisa menikmati hasil jerih lelah kita? Kecewa karena di masa usia kita tidak diperhatikan oleh orang lain? Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat peduli kepada setiap orang yang menaruh harapan kepadanya. Dalam Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan baru kepada mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.